Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ardian Fahreji dari kelas H2 NPM 101208880 Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis kualitas pada perusahaan Unilever Indonesia dengan menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan dan menggunakan diagram Pareto. Nah, tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung ke pembahasannya. Pertama-tama akan saya paparkan terlebih dahulu sedikit tentang gambaran PT Unilever Indonesia ini. Nah, PT Unilever Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini sebelumnya bernama Laser Zeefabriken NV. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1933. Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah, dan produk lainnya. Produknya pun telah banyak kita temui di sekitaran kita, seperti contohnya pasta gigi Pepsodent, kecap Bango, sabun mandi Lifebuoy, dan lain sebagainya. Intinya, kita sudah tidak asing lagi dengan produk dari Unilever ini. Nah, namun dalam kesempatan kali ini, saya akan menganalisa kualitas dan permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh perusahaan Unilever ini. Permasalahan-permasalahan yang saya kemukakan ini bersumber dari literasi internet, berita, dan juga diskusi dengan teman-teman mahasiswa lainnya, serta tentunya berdasarkan pengalaman saya dalam menjadi konsumen dari produk Unilever ini. Nah, berikut ini merupakan permasalahan yang ada dan saya sajikan dalam diagram fishbone, yang dimana terdapat beberapa kategori masalah, atau lebih tepatnya ada 6 kategori masalah, yakni masalah pada bidang produksi, seperti yang dapat kita lihat, SDM, pemasaran, keuangan, eksternal, dan permasalahan lingkungan. Pada kategori produksi ini, terdapat beberapa masalah, antara lain seperti kesulitan bahan baku, tingginya biaya produksi, inkonsistensi kualitas, tingginya biaya logistik, dan permasalahan lainnya yang jika berjumlah 9 tulang permasalahan. Kategori selanjutnya yakni kategori sumber daya manusia atau SDM. Ada permasalahan seperti kualitas karyawan yang rendah, kesenjangan sosial, komunikasi yang kurang, penyusunan karyawan, serta berbagai masalah lainnya dengan jumlah 15 tulang. Kategori berikutnya yakni kategori pemasaran, dengan masalah gagalnya mempertahankan hubungan dengan konsumen, perubahan tren, masalah promosi yang kurang efektif, dan masalah lainnya dengan jumlah 8 tulang permasalahan. Lalu permasalahan lainnya dari kategori keuangan, eksternal, dan lingkungan yang masing-masing memiliki berjumlah 9, 4, dan 5 tulang, seperti yang dapat kita lihat langsung pada tabel yang telah saya sediakan. Berikutnya kita akan berpindah pada diagram Pareto, yang dimana saya telah menyajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari 6 kategori. Selain itu, ada juga frekuensi berdasarkan jumlah tulang permasalahan yang ada pada diagram fishbone yang sebelumnya. Lalu ada persentase relatif dan persentase kumulatif. Nah, pada diagram fishbone sebelumnya, permasalahan pada kategori produksi berjumlah 9 tulang, maka kita tulis pula dalam diagram Pareto ini 9 tulang permasalahan. Begitu pula dengan permasalahan pada kategori-kategori lainnya, sesuai dengan banyaknya tulang yang ada pada diagram fishbone tadi. Setelah itu, kita akan menemukan jumlah keseluruhan frekuensi permasalahannya, yakni sebanyak 50 permasalahan yang dialami oleh PT Unilever ini. Lalu, di langkah berikutnya, yakni mempresentasekan setiap permasalahan, untuk kemudian nantinya diisikan tabel presentase relatif. Dan di sini telah saya presentasekan semuanya. Untuk sebagai contoh, pada kategori produksi, presentase relatifnya sebanyak 18%. Lalu untuk kategori SDM ada sebanyak 30% dan begitu seterusnya. Lalu tidak lupa di sini juga terdapat presentase kumulatif. Dari tabel tersebut, presentase kumulatif 80%. Penyebab utama dari permasalahan yang ada pada perusahaan Unilever ini adalah dari segi SDM, produksi, dan keuangan, yakni sebesar 66%. Dari ketiga penyebab masalah ini, SDM adalah yang tertinggi, yakni sebesar 30%, dan menjadi akar penyebab masalah utama pada perusahaan Unilever ini.
Sehingga hal ini yang pertama kali harus diatasi. Setelah itu baru permasalahan pada produksi dan selanjutnya pada permasalahan keuangan. Penyebab masalah SDM ini, akar penyebabnya yakni untuk perusahaan adalah kinerja dan kualitas SDM yang masih rendah. Adanya kesenjangan pula di antara para karyawan dan lingkungan pekerjaan yang kurang baik. Masing-masing akar masalah ini perlu diatasi dengan memperbaiki kualitas SDM dalam perusahaan. Bisa dengan mengadakan pelatihan yang tepat pada karyawan, ataupun dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem rekrutmen sehingga dapat dipastikan bahwa SDM perusahaan merupakan sumber daya manusia yang terbaik. Yang selanjutnya juga dapat memperbaiki komunikasi antar setiap sumber daya manusia yang ada pada perusahaan, serta memperbaiki budaya yang buruk dalam perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kualitas pada perusahaan Unilever ini masih kurang pada sisi SDM-nya yang mungkin perlu diatasi untuk dapat mempertahankan Unilever untuk dapat bersaing dan mengungguli pasar di Indonesia ini. Kiranya itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini mengenai analisis kualitas dengan menggunakan diagram Fishbone dan diagram Pareto pada perusahaan Unilever Indonesia. Nah, saya sadar bahwa masih banyak kesalahan dalam presentasi ini, baik itu dari sisi materi, pengucapan, maupun pemahaman akan perusahaan Unilever Indonesia ini. Namun meski begitu, saya telah berusaha sebaik mungkin dalam menyampaikan pemahaman saya terkait materi ini. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran demi perkembangan saya pada kesempatan lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.